Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Apa? Wah, dahsyat, luar biasa. Semuanya hebat, semangat. Kak Im pengen ngucapin selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi kita di acara Bina Iman Anak Online Santo Andreas. Oke, yang masih ngantuk, yang masih ngumpulin nyawa karena baru bangun tidur, Kak Im ajak untuk semangat. Kita pengen mulai acara Bina Iman Anak Online kita hari ini dengan berdoa. Kalau di kelas kita menyanyi, maka di online pun kita tetap menyanyi seperti biasanya ya. Oke, sudah tahu semua lagunya kan? Oke, let's go. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita undang Yesus untuk hadir di dalam hati kita, untuk hadir di rumah kita, untuk hadir dimanapun kita saat ini berada, untuk mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dari malam kami tidur hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas baru yang boleh kami terima. Kami mohon berkati dan lindungi aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa juga bagi kedua orang tua kami, bagi kakak dan adik kami, bagi sahabat dan teman-teman kami dan semua orang yang kami kasihi. Semoga pada hari ini Kau selalu memberkati kami dalam menjalankan aktivitas kami. Kami juga mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Seperti sabda Engkau pada pagi hari ini, Engkau meredakan angin dan danau yang tadinya bergemuruh menjadi tenang karena sabda-Mu. Bantulah kami Tuhan Yesus untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, untuk percaya sepenuhnya kepadamu. Karena kami tahu jika Engkau yang memimpin kami dan membimbing kami, hidup kami akan berjalan di dalam terang dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat melanjutkan Bina Iman Anak Online Santo Andreas. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh,
Lihatlah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Yeay! Hari ini ketemu sama Kak Erlin. Kak Erlin mau berbagi cerita tentang kisah Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus? Banyak sekali yang mau dengar cerita tentang Yesus. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai cerita, ayo adik-adik bersiap-siap. Duduk yang nyaman, yang tenang, tidak jalan sana-sini, mendengarkan dengan telinganya, mulutnya ditahan dulu buat bicara, ya, sampai ceritanya selesai. Oke? Good. Hari ini Kak Erlin mau cerita tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, hari ini Kak Erlin mau cerita tentang ini nih. Tuhan Yesus meredakan badai. Apa sih Kak Erlin badai itu? Badai itu ceritanya tentang angin ribut. Angin kok ribut? Ayo kita dengar ya ceritanya. Nih, ini ceritanya nih Tuhan Yesus nih yang bajunya putih dan selendangnya pink. Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu setiap hari jalan jauh sekali. Keluar masuk desa, keluar masuk kota, keluar masuk komplek perumahan. Pokoknya dia kemana-mana untuk berbagi cerita tentang siapa? Tentang kasih Allah kepada kita. Nah, karena dia seharian jalan-jalan, jadi pas sore hari ceritanya murid-muridnya ini kelelahan, capek. Tuhan Yesus, kita kecapean nih Tuhan Yesus, lelah ya seharian ini. Terus Tuhan Yesus bilang nih sama mereka, gimana kalau kita cari tempat yang sunyi untuk kita istirahat? Oh setuju katanya. Murid-muridnya semuanya setuju. Nah akhirnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu. Mereka mau menyeberangi danau. Karena di seberang danau itu lebih tenang, lebih sunyi. Gak ada orang katanya. Jadi mereka bisa istirahat di sana, gak ada yang ganggu. Nah, ternyata gak cuma mereka yang pergi. Tuh lihat. Ternyata orang-orang lihat, Tuhan Yesus lagi mau nyebrang tuh. Tuhan Yesus mau nyebrang katanya. Akhirnya mereka ngapain? Mereka ikutin. Orang-orang lain juga naik kapal, naik perahu, ikutin Tuhan Yesus dan murid-muridnya buat nyebrang. Waduh ya, ternyata Tuhan Yesus banyak ya penggemarnya. Nah, saat di kapal yang lain murid-muridnya mendayung, Tuhan Yesus yang ngapain ayo? Iya, Tuhan Yesusnya kecapean terus dia bobok deh. Tuhan Yesusnya bobok capek. Nah, sembari si Tuhan Yesus ini bobo, murid-muridnya ngapain? Ikutan bobo nggak? Enggak, murid-muridnya dayung kapal. Kalau Tuhan Yesus bobo, murid-muridnya bobo juga, terus kapalnya gimana bergeraknya? Gak ada yang dayung. Nah, ketika mereka mulai mendayung, terus mereka lihat ke atas langit. Kok kelihatannya langitnya gelap ya? Iya, kata murid-murid yang lain. Kelihatannya kalau gelap kayak gini, tanda-tandanya mau... Ayo, kalau langitnya mulai gelap, itu tandanya apa yo? Iya, kayak mendung-mendung, kayak mau hujan. Nah, terus gak lama, bukan hujan. Ternyata apa? Angin. Anginnya bertiup kencang banget. Rambut goyang-goyang tuh ya, bertiup-tiup. Terus bajunya juga goyang-goyang ketiup angin. Terus apa lagi? Kapalnya goyang-goyang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Aduh, pusing deh. Angin bertiup kencang. Terus nih,
ombaknya menderu-deru di danau. Jadi air ombaknya itu tinggi, masuk ke dalam kapal. Kapalnya Tuhan Yesus sama murid-muridnya masuk. Piur. Wah, si murid-muridnya, kapalnya kebasahan, murid-muridnya juga ketimpa-timpa air, basah. Goyang lagi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Aduh. Terus? Nah, tuh, makin lama anginnya makin kencang, makin lama ombaknya, tuh lihat air ombaknya tinggi, lebih tinggi daripada kapalnya. Ini kapalnya, ini air ombaknya tinggi sekali, kayak mau telan kapalnya. Takut gak? Bayangin ya, adik-adik ada di dalam kapal, anginnya kenceng, terus kapalnya goyang-goyang, terus ada airnya gede, airnya tinggi sekali. Takut ya? Sama murid-muridnya Tuhan Yesus juga ketakutan. Aduh, tolong. Mereka teriak-teriak, tolong. Bagaimana ini? Kenapa? Kapal kita terombang-ambing kayak mau tenggelam, katanya. Takut mereka. Tapi Tuhan Yesusnya lihat, Tuhan Yesusnya lagi apa? Masih bobo. Tuhan Yesusnya masih kecapean bobo. Tuhan Yesus bobo, gak takut. Tuhan Yesusnya lihat tuh, padahal airnya udah mulai masuk. Mungkin Tuhan Yesus juga udah kecipratan air, udah goyang-goyang, tapi Tuhan Yesusnya mungkin terlalu capek ya. Jadi Tuhan Yesusnya tetap tidur, gak takut, gak gelisah, gak terbangun. Terus murid-muridnya Tuhan Yesus ngapain? Bangunin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun, didorong-dorong badannya. Tuhan Yesus bangun, katanya. Bangun, terus Tuhan Yesusnya kebangun nih. Hah? Aduh, apa sih, katanya. Kenapa? Terus murid-muridnya bilang, Tuhan Yesus, kamu gak takut apa? Lihat tuh, kami ketakutan, takut tenggelam Tuhan Yesus. Ini anginnya kenceng banget, ombaknya tinggi banget Tuhan Yesus. Dari tadi kita kegoyang-goyang. Tuhan Yesus, ayo tolongin, gimana nih caranya? Nanti kita tenggelam, takut Tuhan Yesus, tolong. Tuh, murid-muridnya ngomong sama Tuhan Yesus, minta tolong sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus masih bangun tidur kan. Apa sih yang kalian takutin ini? Katanya. Kenapa kalian ini takut? Katanya Tuhan Yesus. Kalian tuh harus lebih percaya, kata Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus percayanya gimana? Lihat tuh, anginnya kenceng banget, ombaknya juga tinggi banget. Aduh, nih Tuhan Yesus, nih kita bisa tenggelam nih Tuhan Yesus. Tuh, Tuhan Yesusnya terus lihat ke sekeliling. Iya ya, anginnya kenceng, ombaknya juga tinggi banget. Terus dia lihat, gak cuma kapal mereka yang goyang-goyang. Tuh ada kapal-kapal lain yang tadi ikutin mereka, sama goyang-goyang kayak mau tenggelam. Aduh, tolong. Semua orang teriak, tolong. Tuh, mereka takut tenggelam. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus ngapain? Tuh, Tuhan Yesus merentangkan tangannya. Nggak kelihatan ya kakak? Nggak kelihatan tangannya merentangkan tangan. Nah, Tuhan Yesus merentangkan tangannya seperti ini. Ayo adik-adik di rumah boleh coba merentangkan tangan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ngapain Tuhan Yesus merentangkan tangan? Ngapain? Tuhan Yesus lagi kasih perintah. Ke siapa kasih perintahnya? Kasih perintah ke angin. Ayo coba. Tangannya ke atas terus bilang, angin, tenanglah. Angin tenang, disuruh tenang sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang lagi, ombak, diamlah. Kebalik apa enggak ya? Coba kakak lihat. Kebalik. Dia suruh ombaknya tenang. Ombak tenang, katanya. Ombak tenang, kan ombaknya ribut kan. Ombaknya tinggi banget kayak lagi mau berantem. Ombak tenang, katanya. Terus anginnya kan tiupnya kenceng banget. Rambutnya goyang-goyang, kapalnya goyang-goyang. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Angin, diam. Ombak disuruh tenang, anginnya disuruh diam sama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, ombaknya tenang gak? Anginnya diam gak? Ikutin Tuhan Yesus gak mereka? Yes, bener banget. Anginnya jadi tenang,
ombaknya jadi tenang, anginnya jadi diem. No, lihat, biasa aja. Udah nggak ada badainya, sudah hilang. Nah, terus lihat nih di sini. Akhirnya mereka menepi, berhasil sampai ke seberang. Terus murid-muridnya Tuhan Yesus gimana? Murid-muridnya Tuhan Yesus takjub. Apa sih takjub itu, Kak? Takjub itu kayak terpesona sama Tuhan Yesus. Wah, terpesona tapi juga bingung mereka. Ih, siapa sih Tuhan Yesus ini? Kok bisa ombak dibikin tenang, angin yang ribut disuruh diam? Siapa sih si Tuhan Yesus ini? Ayo teman-teman, ayo adik-adik. Siapa Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus siapa? Ya, Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong. Jadi, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Sama seperti murid-muridnya, seperti yang katanya Tuhan Yesus, kita harus lebih percaya sama Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah penolong nomor 1, penolong yang setia. Tuhan Yesus penolong kita. Jadi kalau adik-adik ngerasa takut, kadang-kadang kita takut petir. Wah, petir, takut mami, takut. Ingat, selain sama mami, waktu dipeluk mami, ingat lagi. Ada Tuhan Yesus yang kasih kita ketenangan. Oke? Yeay, selesai ceritanya di sini hari ini. Sampai ketemu lagi adik-adik. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, bahan yang diperlukan adalah 1 lembar kertas HVS yang berwarna putih, 1 lembar kertas origami yang berwarna coklat, 1 lembar origami yang berwarna orange, kemudian sedikit potongan karton bekas, juga 1 pasang kancing jepret. Kertas origaminya kalian boleh ganti dengan warna lain ya. Sekarang cara membuatnya. Pertama-tama, kertas HVS yang berwarna putih ini kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian dibuka, kita lipat lagi kira-kira 1/4 bagiannya. Seperti ini. Kita buka. Nah, ini ada 2 lipatan ya. Nah, lipatan yang paling atas ini mau kita potong. Lihat kakak. Nah, sekarang untuk praktisnya kakak mau potong dengan tangan aja. Singkirkan. Nah, sekarang menjadi seperti ini. Nah, di kertas ini kita akan menggambar ombak-ombak yang besar. Ini kakak sudah siapkan contohnya. Nah, kita gambar ombak-ombak yang besar seperti ini. Bagian dalamnya kita gambar ombak yang lebih pelan-pelan, ombaknya lebih kecil-kecil ya. Nah, kemudian ombak yang besar-besar ini mau kita gunting. Nah, setelah digunting, ombak-ombak itu bisa kita warnain ya. Ini kakak sudah ada contohnya yang sudah diwarnai, juga bagian dalamnya sudah diwarnai juga. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita singkirkan dulu. Sekarang kita mau membuat perahunya. Nah, ambil kertas origami yang berwarna coklat, kemudian kita gambar berbentuk kapal, kemudian kita gunting ya. Nanti hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kertas origami yang berwarna orange, kakak mau untuk membuat layar kapal. Ini kakak sudah gambar juga, jadi membuat layarnya gampang kok. Ini digunting aja kira-kira lurus seperti ini.
kemudian kita bikin lengkungan pinggirnya, kemudian kita bikin lengkungan satu lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti untuk digunakan sebagai layar kapal ya. Nanti kakak akan memasangnya seperti ini. Untuk tiangnya, kakak menggunakan kertas karton bekas yang berwarna coklat. Kakak akan gunting sedikit, kira-kira sekitar lebar setengah senti. Nah, seperti ini. Kemudian kakak akan tempel untuk tiang layarnya. Kita menggunakan lem ya. Tempel tiangnya, kemudian kita tempel layarnya. Nah, menjadi seperti ini. Kalau kalian mau digambar-gambar misalnya perahunya supaya lebih bagus digaris-garis, boleh ya. Juga layarnya kalau kalian mau gambar juga boleh ya. Kalau kakak cukup polos aja deh layarnya. Nah, sekarang kapalnya sudah jadi. Kita ambil kertas yang tadi lagi. Kemudian nanti kita mau taruh di sini ya. Tapi jangan dilem, ini bukan dilem. Nah, tadi kakak kan bilang kita menggunakan bahannya pakai kancing jepret ya. Nanti ceritanya begini, kapalnya itu bisa goyang-goyang pada saat ombak besar dan kapalnya bisa tenang pada saat ombaknya lagi kecil. Kan ceritanya Yesus meredakan angin ribut ya. Nah, untuk menempel kancing jepretnya, kakak akan membuat lubang. Kalau di sini kakak membuat lubangnya menggunakan jarumnya bujur sangkar. Kakak akan lubangi di sini ya, bagian bawah kapalnya. Kemudian ini kertasnya kakak juga akan lubangi sedikit untuk masuknya kancing jepret. Nah, kemudian kancing jepretnya kakak akan pasang dari belakangnya seperti ini. Yang satunya lagi kancing jepretnya di sini kita tutup. Nah, seperti ini hasilnya. Dah, jadi deh hasil karya kita hari ini. Nah, ceritanya tadi waktu ombaknya besar, kapalnya goyang-goyang, kapalnya bisa bergoyang-goyang. Ayo kapalnya digoyangin, wah anginnya sedang besar. Kemudian Yesus datang, meredakan angin ribut, ombaknya menjadi tenang. Akhirnya kapalnya jadi seperti ini, tidak bergoyang-goyang lagi. Karena angin ributnya sudah diredakan oleh Yesus. Adik-adik, kalau kalian mau menghias latar belakang kapal, misalnya dikasih gambar matahari, bulan, dikasih burung, awan, dan sebagainya, boleh, bebas kreasi kalian masing-masing. Mudah kan membuatnya? Selamat mencoba ya. Dadah. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita dan beraktivitas, sekarang saatnya kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita ketupkan tangan di dada, kita pejamkan mata, kita buat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu sepanjang hari ini. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau bolehkan kami untuk menyelesaikan
kegiatan belajar pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa agar semua yang telah diajarkan kakak-kakak pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, kami mohon perlindungan-Mu, lindungilah kami selalu dalam naungan-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala hal yang jahat. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.